Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku? Siswa baru kelas 9. Cie, udah kelas 9. Nggak kerasa ya kita sudah ketemu hampir 6 bulan. Dari kamu kelas 8, bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan. Kita tidak bertemu, tidak bertatap muka. Saya harap kalian di sana baik-baik saja, tetap sehat, tetap jaga imun kita supaya terhindar dari virus. Oke? Seperti biasa, saya di sini mengajar seni budaya dan prakarya. Seminggu seni budaya dan seminggu prakarya. Oke, lanjut. Jangan sampai lupa, sekolah kita punya moto yaitu Prima. Prestasi, rajin, ibadah, mengaji, dan akhlakul karimah. Jangan sampai lupa ya. Walaupun kita belajar di rumah, kita harus tetap berprestasi, tetap rajin, tetap beribadah, tetap mengaji, dan berakhlak yang mulia. Oke, seni budaya kita yang pertama dimulai dari seni rupa. Ya, seni rupa. Kenapa sih kita harus belajar seni rupa? Dari dulu saya jelaskan bahwa seni rupa itu bisa memancing saraf motorik kita untuk berkreasi. Nah, itu penting karena bisa membuat kita lebih kreatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini dibaca, seni rupa merupakan cabang dari ilmu pengetahuan seni yang dapat dinikmati dengan indera penglihatan. Tanpa kita sadari, banyak benda-benda karya seni rupa yang terdapat di sekitar kita, misalnya lukisan dipajang di dinding rumah, vas bunga yang antik, dan furnitur dengan beragam bentuknya. Secara garis besar, benda-benda seni rupa dapat dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama ada karya seni rupa dua dimensi, dan yang kedua ada karya seni rupa tiga dimensi. Dalam pembelajaran bab ini, kalian akan mempelajari karya seni rupa dua dimensi, yaitu seni lukis, dan karya seni rupa tiga dimensi, yaitu berupa patung. Sama-sama. Yang pertama ada seni lukis. Nah, seni lukis. Seni lukis merupakan salah satu cabang dari seni rupa yang tercipta dari hasil imajinasi seniman yang diekspresikan melalui media garis, warna, tekstur, gelap terang, maupun bidang bentuk. Seni lukis disajikan dalam bidang dua dimensi seperti kanvas, papan, kertas, dan lainnya. Karya dari seni lukis ini disebut dengan lukisan. Nah, itu adalah sedikit pengetahuan atau pengetahuan atau pengertian dari seni lukis. Prinsip-prinsip dalam berkarya seni lukis. Nah, di buku kalian ada itu di halaman 3. Coba dibuka. Yang pertama ada kesatuan atau unity. Nah, yang kedua ada keselarasan atau harmoni. Yang ketiga penekanan atau kontras. Yang keempat ada irama. Yang kelima ada gradasi. Yang keempat, yang kelima, yang keenam ada proporsi. Yang ketujuh ada komposisi, yang ke-8 ada keseimbangan. Silahkan kalian baca dan kalian pahami arti dan pengertian dari prinsip-prinsip tersebut. Jika ada yang kurang dimengerti, silahkan bisa ditanyakan ke saya. Lanjut, nomor 3, ada macam-macam aliran dalam karya seni lukis. Seni lukis merupakan salah satu cabang dari seni rupa. Seni lukis adalah seniman yang mengekspresikan kreativitas seorang seniman melalui bidang dua dimensi seperti kanvas, papan, kertas, dan lain sebagainya. Seni lukis juga memiliki beragam aliran yang semakin hari semakin berkembang. Oke. Jadi lukisan itu mempunyai banyak aliran. Aliran itu yang dimaksud adalah konsep si pelukis itu melukis. Jadi seperti ini aliran romantisme. Apa sih aliran romantisme? Ada di halaman 4 di buku kamu. Aliran seni lukis yang mengungkapkan sebuah peristiwa yang dianggap istimewa dan menarik. Karya lukis ini cenderung kaku dan statis. Pelukis yang beraliran romantisme antara lain ada Raden Saleh dan Francisco Gia. Nah, ciri-ciri aliran romantisme adalah yang pertama, ungkapan penuh gerak dan berlebihan. Yang kedua,
tema kejadian yang mengenaskan, cenderung didramatisir. Yang keempat, cenderung memakai warna-warna yang cerah. Seperti di lukisan yang ini, kita bisa lihat di sini lukisannya kejadian yang didramatisir seperti ini. Nah, yang kedua menggunakan warna-warna yang cerah. Seperti ini, warna cerah. Nah, jadi bisa dipastikan semua lukisan ini adalah alirannya romantisme. Yang kedua ada aliran realisme. Apa sih realisme? Aliran ini cenderung menghasilkan karya yang mengungkapkan fenomena nyata yang terjadi di kehidupan dan alam yang dialami dengan objektif. Aliran realisme merupakan bentuk sanggahan terhadap aliran klasisme yang statis dan romantisme yang terlalu berlebihan. Pelaku yang beraliran realisme antara lain Trubus, Wardoyo, Tarmizi, dan Dullah. Ciri-ciri aliran realisme adalah yang pertama, tidak berlebihan dalam hal keindahan, seni, dan warna. Yang kedua, cenderung sesuai dengan fakta dan cenderung dengan perbuatan alam. Yang ketiga, cenderung meniru bentuk di alam dengan akurat menyerupai bentuk aslinya. Oke, realisme. Kita lihat di sini, ciri-cirinya adalah tidak berlebihan dalam hal keindahan seni dan warna. Bisa kita lihat di sini, dia hanya sederhana saja. Gambar lukisan orangnya sederhana saja di sini. Yang kedua, cenderung sesuai dengan fakta. Nah, tidak ada yang dilebih-lebihkan dan sesuai dengan perbuatan alam. Itu adalah contoh dari aliran realisme. Ada aliran naturalisme. Apa sih aliran naturalisme? Aliran ini sangat memperhatikan keadaan alam, mencoba memvisualisasikan sebuah keadaan alam ke atas kanvas. Pelukis yang beraliran naturalisme antara lain Basuki Abdullah, Abdullah Suryobroto, Mas Pringadi, Wakidi, Claude, Rubens, Constabel, dan lain-lain. Cirinya adalah yang pertama, mengutamakan unsur estetika, sehingga hanya kejadian alam tertentu yang menjadi objek lukisan. Yang kedua, tema alam lingkungan yang mempunyai potensi tinggi. Yang ketiga, cenderung menampilkan untuk alam yang objektif. Yang keempat, tidak banyak melibatkan ekspresi namun sebuah objek yang nyata. Kita bisa lihat di sini aliran naturalisme menampilkan alam yang objektif. Tidak ada yang dilebih-lebihkan, tidak ada yang dikurangi, bukan abstrak. Jadi ini adalah macam-macam lukisan naturalisme. Lanjut, yang keempat ada aliran ekspresionisme, ekspresif. Aliran ini memandang dan mengungkapkan kebebasan jiwa sebagai dasar ungkapan yang dituangkan dalam sebuah kanvas. Pelukis yang beraliran ini antara lain Vincent van Gogh dan Affandi. Ciri-cirinya apa sih? Yang pertama, ciri-cirinya cenderung selalu memberikan efek yang dapat diambil secara kasat mata. Yang kedua, tema alam lingkungan, maaf. Yang kedua, mengutamakan tema dengan berbagai kebebasan. Seperti ini contohnya, ekspresionisme. Cenderung selalu memberikan efek yang dapat diambil secara kasat mata. Contoh-contohnya nih. Contoh-contohnya lukisan dari ekspresionisme. Oke. Yang selanjutnya ada kubisme. Apa sih kubisme? Aliran ini mencoba untuk mengungkapkan segala bentuk yang terwujud dari sebuah benda geometris seperti bola, kubus, segitiga, dan lain sebagainya. Pelukis yang beraliran kubisme antara lain Pablo Picasso, Bud Muhtar, Sri Hadi, Fajar Sidik. Ciri-cirinya adalah yang pertama, gambar yang dihasilkan lebih terlihat ceria.
Yang kedua, banyak menggunakan bidang ruang dan geometris. Jadi kalau ada lukisan yang berbentuk kayak segitiga, bulat, ada kotak, nggak pakai X tapi ya. Jadi segitiga, bulat, kotak itu adalah kubisme. Lanjut. Selanjutnya ada aliran impresionalisme, abstrak, fauvisme, surrealisme, dan terakhir dadaisme. Dari 5 aliran ini, silahkan kalian baca satu-satu pengertiannya, dan kalian cermati dan kalian pahami. Untuk contohnya, sudah saya hadirkan di layar ini, jadi tinggal kalian cermati dan pahami. Oke, sampai sini dulu materi seni lukis kita. Nanti akan saya beri kuis pendek, dan silahkan isi di Google Form. Nanti akan saya kasih linknya setelah kalian menonton video ini. Terima kasih untuk semua kelas 9 yang telah menonton video ini. Terima kasih juga untuk dukungannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.